Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani, wasyukurillahu wa la taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu taziman lisani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, sahabat, pada malam hari ini kami dapat kembali menemani Anda dan keluarga tercinta dalam program konsultasi online seputar COVID-19 bersama Dr. HSI Peduli. Program ini bisa terus menemani sahabat HSI dengan memberikan manfaat, insya Allah, pada saat pandemi saat ini. Dan berharap semoga pandemi pastinya semoga segera berakhir. Dan tema kita pada malam hari ini adalah mengenali gejala long COVID pada anak-anak. Baik, seperti biasa sebelum kita bertemu atau berbincang seputar kesehatan anak kali ini, kami informasikan jadwal konsultasi online untuk beberapa pekan ke depan, agar sahabat sekalian tidak terlewatkan pastinya. Lebih lengkapnya, sahabat bisa lihat layar di dan bisa langsung klik pada link dokter.hsi.id. Baik. Ya, bersama kita alhamdulillah sudah terhadir dokter sekaligus menjadi narasumber kita pada malam ini. Beliau merupakan dokter spesialis anak, yakni Dr. Muhammad Rizal, SPA. Saya bacakan dahulu biografi beliau. Nama Muhammad Rizal, usia 53 tahun. Domisili saat ini ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian status menikah dengan 3 orang anak. Riwayat pendidikan beliau adalah dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Kemudian spesialis anak di UNIR, Surabaya. Tempat praktek beliau ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Baik, langsung saja, sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, ahlan wa sahlan, dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dokter, kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, sehat. Insya Allah, koneksi tidak ada masalah ya, dok? Insya Allah. Ya, insya Allah lancar. Masya Allah, baik. Dokter, tema pada malam hari ini cukup menarik nih, dok, yaitu mengenali gejala long COVID pada anak-anak. Ya, kita sebagai orang tua tentu sangat khawatir apabila buah hati kita tengah sakit, apalagi pada saat pandemi saat ini. Berbicara nih, dok, mengenai long COVID. Seperti yang kita ketahui bahwa long COVID adalah gejala yang masih dirasakan dan masih bisa dirasakan oleh penyintas COVID-19 meskipun sudah nyatakan sembuh. Nah, apakah anak-anak juga bisa mengalami long COVID atau tidak? Dan apa saja gejala yang ditimbulkan, serta bagaimana penanganan yang tepat tentunya. Selengkapnya, mari kita simak dulu, sahabat, penjelasan langsung dari Dr. Rizal. Tafadhol, dokter, untuk penyampaiannya. Ya. PowerPoint-nya ya. Baik, dok. Ya, seperti diketahui bahwa COVID itu awalnya memang orang terpapar dari awalnya itu adalah paparan. Jadi kalau dari gambar ini ada infeksi awal, infeksi akut, infeksi di mana orang itu terpapar dengan COVID secara langsung. Nah, kemudian sebagian besar orang maka akan masuk ke full recovery. Full recovery ini penyembuhan sembuh, penyembuhan yang tanpa ada gejala sisa. Jadi tanpa ada gejala sisa sehingga orang tidak ada keluhan setelah itu. Tapi sebagian orang maka masuk ke yang disebut long COVID. Ini jadi long COVID ini ada yang sebagian gejalanya muncul, ya, gejalanya muncul secara
terus-menerus, ya, kemudian sampai menimbulkan beberapa komplikasi, kemudian sehingga membutuhkan monitoring yang lebih lama, kemudian support dari mental, jadi support masalah kejiwaannya, kemudian juga memerlukan rehabilitasi, ya, jadi karena ada beberapa kelainan yang menimbulkan perlu tindakan rehabilitasi, ya. Kemudian juga support dari sosial dari orang sekitarnya itu. Ya. Lanjut. Bagaimana? Apakah long COVID itu dulu yang kita sampaikan, yaitu kondisi yang dialami oleh seseorang setelah sembuh dari COVID, namun masih memiliki efek, ya, memiliki efek. 75-80% itu ada yang mengalami ini, ada yang menilai lebih rendah. Cuman kadang-kadang untuk menilai jumlah dari yang terkena long COVID ini perlu surveillance atau perlu pemantauan terus-menerus. Ini kadang-kadang juga belum optimal, apalagi di negara kita masih fokusnya itu adalah penanganan dan vaksin. Ya, jadi mengumpulkan angka itu kadang-kadang memang perlu effort yang lebih besar, ya. Bisa serupa dengan COVID-19, ya. Tiap orang tidak sama, ya. Kelelahan, mudah kehabisan napas, nyeri otot, ya. Kadang-kadang juga disertai gangguan psikis, gangguan mental, ya. Ya, lanjut. Kemudian apakah anak bisa terpapar dengan long COVID ini? Tentunya bisa. Dari kalau kita cerita definisi dulu, ya, sebetulnya definisi dari long COVID ini macam-macam. Ada yang memakai batas 120 hari sejak diagnosa awal, ada yang memakai batasan 12 pekan setelah paparan, jadi macam-macam. Jadi batasannya itu, yang jelas ini jauh dari masa COVID-nya itu, karena COVID itu biasanya masanya itu sekitar 14 hari, ya, paling lama 14 hari. Ada yang pakai batasan 10 hari, ada yang pakai batasan 12 hari, tapi yang umum dipakai itu adalah batasan 14 hari, sehingga ini jauh dari kondisi COVID-nya yang awal, ya. Jadi kalau kita lihat pada anak itu ada gejala insomnia, ya. Insomnia ini artinya dia itu tidak bisa membau, ya. Tidak bisa membau, kemudian, dan ini menetap, biasanya memang hanya muncul pada saat terpapar COVID itu aja, tapi ini bisa berkepanjangan. Beberapa orang memang sampai periksa kemana-mana untuk masalah tidak bisa membau ini, ya. Mungkin untuk anak memang tidak terlalu ini, ya, bermakna, tapi kalau untuk orang yang dewasa ini bermakna sekali. Tidak bisa untuk misalnya ibu masak di rumah gitu, nggak bisa membau, susah, ya. Tapi tetap pada anak ini harus diwaspadai dan harus ditangani agar tidak berkepanjangan, karena anak ini juga nanti akan dewasa dan pembauan ini juga jadi masalah yang penting. Kemudian sekitar 14,7% ini gejala pernafasan, jadi sesak, kemudian nyeri di dada kadang-kadang, ya. Jadi masih merasa seperti pada waktu COVID itu, jadi sesaknya masih tetap bertahan. Kemudian hidung tersumbat ini
sering juga berkepanjangan, sakit pada sendi, kemudian kesulitan konsentrasi, kemudian sakit pada otot. Jadi kalau yang ini sakitnya pada sendi, yang ini sakitnya pada otot. Ya. Kemudian kelelahan. Memang mencari data untuk anak ini lebih susah dibanding orang dewasa. Karena kalau pada orang dewasa mungkin keluhan itu bisa lebih mudah tersampaikan, tapi kalau pada anak biasanya lebih susah ya, anak mendefinisikan apa yang dirasakan itu tidak semuanya bisa. Jadi, apalagi kalau anak-anak yang balita ya, belum bisa dia mendefinisikan apa yang dirasakan. Sehingga kadang-kadang memang kalau kita lihat datanya kok kecil gitu, tapi kita harus mewaspadai bahwa sebetulnya datanya mungkin lebih besar, tapi karena pendataan pada anak tidak mudah sehingga angkanya yang didapat segitu. Kenapa terjadi? Ada beberapa teori, jadi menyebabkan dampak pada sistem kekebalan yang salah menyasar pada sel yang masih bekerja dan memperbaiki kondisi tubuh yang setelah infeksinya hilang. Kemudian ada yang menyatakan juga ada reservoir virus yang tersembunyi yang tidak dapat dideteksi secara diagnostik, tapi dia tetap menyebarkan seperti bahan-bahan yang menyebabkan nggak nyaman itu. Dari penelitian maupun dari lembaga-lembaga yang besar, WHO, CDC juga masih belum bisa menyatakan dengan pasti masalah ini ya. Jadi kenapa kok ini terjadi? Apa yang harus dilakukan? Ini masih banyak kontroversi. Jadi tidak bisa tidak bisa menyatakan bahwa sebabnya ini, penyebabnya ini, maka harus dilakukan ini. Itu masih susah ya, karena teorinya masih sedang berkembang dan penanganannya masih sedang ditata ya. Secara umum apabila keluhannya itu tidak terlalu berat, itu biasanya bisa ditangani di primary care atau kayak puskesmas gitu ya. Jadi di puskesmas itu bisa ditangani. Kemudian apabila masalahnya itu lebih besar atau lebih susah, makanya baru ke rumah sakit. Dan ini memang tidak bisa melibatkan satu spesialis atau satu disiplin ilmu. Jadi ini sifatnya itu penanganannya multidisiplin. Ya. Jadi seperti misalnya sesak atau kesusahan nafas, nanti ada rehabilitasi yang untuk parunya, ya. Jadi rehabilitasi pernafasan itu ada untuk orang-orang yang post COVID yang mungkin dia kurang nyaman nafasnya. Ya. Untuk yang pembauan, ya, jadi untuk penciuman, insomnia itu sering harus ada kayak latihan penciuman. Jadi ada latihannya, dilakukan latihan penciuman sehingga lama-lama syaraf untuk pembauannya itu bisa kembali seperti semula. Ya. Kemudian penataan mental dan psikologi ini juga nggak kalah penting. Kadang-kadang orang setelah COVID itu banyak yang secara psikologis terganggu, bahkan ada penelitian yang walaupun penelitiannya ini belum kuat ya, baru satu penelitian, kemudian penelitiannya ini masih sifatnya belum yang penelitian yang sahih gitu ya, tapi ini sudah mulai dikembangkan. Ada yang menyatakan bahwa IQ sedikit menurun pada saat post COVID itu ya. Jadi itu yang menyebabkan apakah
penelitian ini memang bermakna atau enggak nanti kita masih nunggu penelitiannya. Tapi intinya secara umum memang perlu multidisiplin untuk menangani long COVID ini, dan memang long COVID ini sering berlangsung dalam waktu yang lama sehingga orangnya kadang-kadang mungkin tidak sabar untuk kok menunggu hilangnya kondisi ini. Kemudian memang sering disebut sindrom ya. Kalau di sini kita lihat di kota ini ada sindrom. Sindrom itu artinya kumpulan gejala. Jadi sebetulnya bukan penyakit dalam artian benar-benar penyakit, dia itu lebih seperti kumpulan gejala dari masalah-masalah yang terjadi setelah sembuh dari COVID. Saya rasa itu Mas Dika dari saya sementara ini. Baik dokter, cukup membantu buat kita dok yang belum tahu, pemaparannya sangat membantu sekali. Baik dokter, kita langsung ke sesi tanya. Ya, silakan. Lagi buat teman-teman ingin bertanya, balik lagi. Buat ingin bertanya langsung bisa raise hand, dan pertanyaan harus sesuai dengan tema kita malam ini. Kemudian untuk yang peserta bisa menyebutkan via chat dengan menyebutkan nomor induk peserta dan juga nama, usia, domisili sebelum mengajukan pertanyaan. Baik, sepertinya apakah kita sudah punya penanya pertama yang resen tadi? Saya nanya, Pak. Tafadhol, Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari ART 36238, namanya Nida, dari Bandung, Pak. Ya. Ini Pak menghadapi pembelajaran tatap muka yang sudah mulai marak untuk anak-anak. Apakah ada kiat-kiat khusus untuk mempersiapkan mereka? Takutnya masih ada virus yang kemana-mana gitu, Pak. Jadi apa sih yang harus kita persiapkan pada anak-anak supaya kita lebih yakin bahwa anak-anak kita aman gitu, Pak. Begitu saja, Pak. Dokter, barangkali bisa terjawab. Jazakillah. Ya. Tafadhol, Dok. Ya. Memang hubungan dengan tatap muka ini cukup mengundang kontroversi ya. Jadi dari sisi pemerintah memang mengharapkan tatap muka ini segera bisa terjadi. Namun dari beberapa rekomendasi, seperti rekomendasi Ikatan Dokter Anak juga belum 100% lah istilahnya. Nah, apa yang harus dilakukan karena tatap muka ini sudah berlangsung, jadi mau tidak mau harus kita hadapi. Pertama, sebetulnya saran saya bila anaknya itu sudah umur 12 tahun ke atas, maka vaksinasi dilengkapi. Jadi untuk saat ini Indonesia masih menganut batas dari vaksinasi untuk anak itu adalah 12 tahun. Memang penelitian untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun, ya yang 5 tahun ke atas itu sedang berlangsung saat ini. Kemudian diharapkan hasil penelitiannya itu ada hasilnya itu sekitar akhir tahun 2021 atau awal 2022, itu mungkin bisa membantu untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun ya, harapan kita seperti itu karena vaksinasi ini kan barrier awal ya, barrier awal. Kemudian untuk yang kondisi sekarang kan untuk anak-anak yang belum dilakukan vaksinasi, itu yang paling utama adalah mengajarkan pada mereka cara memakai masker. Itu yang paling penting. Gunakan masker untuk yang sesuai untuk anak itu, kemudian ajarkan agar tidak bermudah-mudah membuka masker, ya
Yang agak susah itu kalau yang masih TK atau SD awal ya, itu kan memang perlu diingatkan terus bahwa mereka itu tidak boleh membuka masker tanpa keperluan gitu ya. Kemudian juga untuk sekolahnya, saya yakin sekolahnya ini guru-gurunya sudah divaksinasi ya. Vaksinasi guru ini awal kok, waktu awal-awal bersamaan dengan tenaga kesehatan. Cuman memang untuk penataan di sekolah disesuaikan dengan kondisi ya. Jadi kondisinya tidak terlalu tertutup. Kemudian jumlah anaknya jangan terlalu banyak. Kemudian setelah itu mungkin hal-hal yang membuat anak membuka masker di sekolah itu kalau bisa nggak ada ya. Seperti contoh makan bersama. Ini saya masih lihat ada beberapa sekolah itu yang dalam kegiatannya itu ada makan bersama. Sekarang sekolah itu tatap muka itu kan tidak 100% ya. Jadi waktunya itu sekitar 2 jam ya, 2 jam atau 3 jam gitu. Kalau dari perkiraan sih dalam 2-3 jam itu anak tidak harus makan lah. Jadi kalau bisa dipenuhi aja makan dan minumnya itu sebelum berangkat ke sekolah, kemudian selama di sekolah tidak perlu membuka masker, kemudian nanti kalau mau acara makan di rumah aja, jadi nggak usah pakai buka masker, makan bersama segala macam itu kan bukan hal yang urgent dalam sekolah ya. Jadi yang sekolah itu kan urgent pelajarannya, fokus pelajarannya aja, nggak perlu fokus ke hal-hal yang harus membuka masker. Saya rasa itu Mas Dika jawaban dari saya. Baik, semoga menjawab Ibu ya. Berikutnya kita punya peserta yang ingin bertanya juga, raise hand. Ibu Ririn Riyadi, apakah sudah bisa tersambung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. RT 191 2018 2. Nama saya Ririn, Dok. Ya. Usia anak saat ini 9 bulan. Domisili Kuningan. Pertanyaannya itu saya mau bertanya, Dok. Juni lalu itu anak saya terpapar COVID-19. Usia saat itu mungkin 6 bulan, jalan 7 bulan. Lalu setelah terpapar COVID itu, sebulan setelah terpapar COVID, anak saya sering sakit, Dok, kayak demam, kayak gitu. Terakhir demam itu awal September lalu, demamnya itu sampai 2 pekan, Dok. Sampai 2 pekan, dan itu demamnya naik turun. Bahkan sampai demamnya itu 40 derajat. Lalu datang ke rumah sakit, ke dokter anak, kata dokter anak diminta untuk tes lab. Akhirnya tes lab, lalu dijelaskan katanya dari hasil labnya itu anak-anak terkena virus. Setelah sembuh 1 pekan, saat ini anak-anak justru kena diare, udah 4 hari. Apakah itu termasuk dari gejala long COVID yang tadi dokter terangkan? Itu aja, Dok. Ya. Tafadhol, Dokter. Ya, memang nggak mudah ya mendiagnosa long COVID ini ya. Jadi memang long COVID ini pertama kita harus kalau kita mau mendiagnosa long COVID itu hal yang paling utama itu adalah menyingkirkan infeksi atau penyakit lain yang kemungkinan terjadi bersamaan. Jadi tindakannya itu dulu ya. Kalau kita mau bilang ini adalah long COVID, harus menyingkirkan kemungkinan lain. Karena sebelum kita bilang ini long COVID, harus pasti bahwa ini bukan ada kelainan. Karena bisa jadi juga kondisi-kondisi itu coincidence ya, jadi terjadi bersamaan. Misalnya kebetulan dia itu terpapar
virus diare, gitu ya. Jadi kemudian dia tidak coincidence juga, kebetulan juga muncul paparan dari flu atau pilek. Itu nanti harus dinilai dulu secara umum. Kalau memang itu kebetulan terpapar flu, terpapar diare pada masa itu, nah memang itu berarti bukan long COVID ya. Memang dia terpapar orang lain yang sakit flu atau orang lain yang sakit diare. Tapi apabila sudah bisa ditegakkan misalnya ini nggak ada penyakit lain yang bisa menjelaskan kondisi ini, jadi misalnya nggak ada yang menularin, nggak ada yang jadi sumber penularan, tahu-tahu muncul sendiri, ya, bisa jadi itu kita baru memikirkan long COVID ya. Kemudian juga pemeriksaan yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan fisik secara utuh ya. Nanti biasanya itu memang harus ketemu langsung dengan dokternya karena tentunya dokternya yang memeriksa yang bisa memberikan kesimpulan secara utuh ini apakah memang long COVID atau bukan ya. Tapi long COVID itu memang jumlahnya nggak banyak-banyak amat, tapi memang sebelum menyatakan ini long COVID perlu pemeriksaan dan evaluasi secara global untuk menilai ini apakah long COVID atau bukan. Saya rasa mungkin saya kalau memastikan nggak bisa karena saya nggak periksa secara langsung ya. Tapi intinya harus disingkirkan penyakit lain sebelum kita menegakkan long COVID. Gitu, Mas. Baik. Ini berkaitan juga dengan waktu yang dokter sampaikan tadi ya, Dok. Yang ada yang 2 minggu, ada yang 120 hari. Ya, betul. Ya. Baik. Baik, Dok. Sebelum kita lanjut, Dok, kita simak dulu, sahabat, untuk info program HSI Peduli, yaitu program kota yang akan segera dirilis. HSI Peduli, peduli untuk berbagi. Program kota atau kakak dan orang tua asuh. Program yang dirancang untuk mengajak kaum muslimin bertahun bahu-membahu menolong anak-anak muslim lainnya agar bisa terus bersekolah dan menjadi generasi Rabbani yang kuat dan kokoh dalam iman dan ilmu. Mekanisme programnya yaitu yang pertama, kakak dan orang tua asuh berkomitmen menyisihkan dananya untuk anak-anak yatim dan duafa dengan nominal tertentu yang sudah ditetapkan oleh panitia. Yang kedua, donasi ini bersifat rutin tiap bulannya dan diserahkan kepada anak-anak yang terdaftar sebagai penerima yang sudah terseleksi kelayakannya oleh panitia. Dan kami juga mengundang untuk para muslimin di sini untuk turut berserta dalam program ini untuk menjadi kakak atau orang tua asuh. Baik. Dokter, demikian tadi untuk program dari HSI Peduli. Kita lanjutkan dengan sesi kedua, tanya jawab. Kami akan kembali untuk yang chat. Jangan lupa mencantumkan nomor induk untuk peserta, nama dan usia, kemudian raise hand, jangan lupa untuk sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Baik, kita sudah punya raise hand yang ketiga. Ini ada RT 1723161 Sandi Tia. Apakah masih ada? Bisa di-unmute? Bisa di-unmute? Silakan. Baik. Apakah sudah ada? Masih. Halo, apakah sudah tersambung? Sanditia? Baik, dokter. Dok, untuk gejala yang mungkin sama seperti pertanyaan tadi, Dok. Untuk anak-anak balita yang memang kita belum tahu nih, Dok,
apakah dia karena sudah terpapar, nah untuk jeda waktu 2 minggu dia masih demam, apakah bisa kita diagnosis langsung dok terkena dari efek long COVID atau gimana dok? Kalau masih dalam waktu yang dokter sampaikan masih di bawah 2 minggu misalnya dok? Kalau di bawah 2 pekan, insya Allah masih di COVID-nya itu ya. Jadi masih di COVID-nya. Berarti di masih area proses pemulihan akut infeksi ya. Jadi infeksi yang akutnya. Jadi kita belum berpikir ke arah long COVID-nya itu. Nah, kalau itu setelah sembuh, jadi biasanya sudah dinyatakan sembuh, selesai, kemudian sudah tidak ada virusnya lagi ya, sudah PCR-nya sudah negatif gitu. Nah, setelah itu masih muncul gejala. Nah, masih muncul gejala ini biasanya kita tunggu dulu, karena memang beberapa orang itu memang gejala itu masih bertahan dalam waktu yang cukup lama. Tapi apabila kita sudah masuk ke area di sekitar 120 hari atau 12 pekan, ternyata gejala itu masih menetap, maka kita sudah mulai memikirkan bahwa ini kemungkinan memang long COVID. Gitu. Jadi kita sesuaikan dengan waktunya dulu. Dan memang kesulitannya long COVID ini karena memang gejalanya tiap orang nggak sama ya. Dan nanti dia ini mau ke arah mana penanganannya juga tergantung dari gejala yang muncul ya. Misalnya gejalanya masalah paru ya, paru kemudian sudah diperiksa oleh dokter paru atau dokter anak, bahwa ternyata memang sudah selesai COVID-nya tapi dia masih bertahan tetap dadanya sesak atau nyeri ya. Ini nanti ada ke rehabilitasi medik untuk pernapasan. Jadi memang multidisiplin gitu. Jadi tetap harus berkonsul lagi dok ya ke dokter iya. Supaya lebih jelas apakah long COVID atau tidak. Baik dok. Iya, betul. Ini ada penanya via chat dokter. Dokter, bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh anak? Apakah perlu vitamin tambahan dok? Tafadhol. Iya. Sebetulnya secara spesifik vitamin yang bisa meningkatkan kekebalan terhadap COVID ini sampai sekarang nggak ada ya. Memang ada penelitian-penelitian yang menunjukkan seperti pemberian vitamin C gitu ya, vitamin C. Kemudian ada yang lagi sempat rame itu vitamin D ya, vitamin D itu sampai waktu tinggi-tingginya COVID itu 2 bulan lalu itu sampai habis di apotek gitu ya, karena memang kalau dari panduan yang dikeluarkan oleh Kemenkes dan organisasi profesi, memang vitamin-vitamin itu ada di dalam panduannya gitu, tapi bukan meningkatkan kekebalan terhadap COVID secara spesifik ya. Jadi vitamin ini lebih disarankan untuk meningkatkan daya tahan tubuh secara umum. Ya, jadi mencegah supaya jangan sampai kondisi tubuhnya ini turun karena kekurangan zat-zat yang dibutuhkan. Kemudian pada waktu kondisinya menurun, maka sakitnya akan jadi lebih parah gitu. Jadi kalau diminta disebutkan vitamin apa yang meningkatkan, nah itu memang nggak ada ya. Tapi konsumsi aja vitamin seperti vitamin C gitu ya, vitamin C, kemudian vitamin D, vitamin B1 dan lain-lain itu boleh. Harus ini juga ya, harus tahu bahwa vitamin itu ada yang larut lemak, ada yang larut air. Jadi seperti vitamin A, D, E, K itu ya, ADEK gitu ya, itu vitamin yang larut lemak. Kemudian vitamin B, vitamin C itu vitamin yang larut air. Jadi secara umum vitamin yang larut lemak ini minumnya jangan berlebihan ya. Jadi minum dengan dosis yang benar. Kalau vitamin C itu memang
secara umum kalau vitamin larut air itu kalau kebanyakan pasti dibuang oleh tubuh. Jadi kalau minum vitamin C terlalu berlebihan, misalnya saya mau minum vitamin C 2000 gram gitu ya, supaya berlebihan toh dibuang sama tubuh ya. Kita minum sekitar 200 sampai 500 miligram itu sudah cukup. Jadi sudah memenuhi kebutuhan dasar untuk vitamin C. Baik, dokter. Kita sudah punya penanya via chat, dokter. Ya. Bacakan, dok. Izin tanya, dokter, apa saja yang harus diwaspadai ketika anak terkena COVID dan kemudian gejalanya belum hilang, meski telah dinyatakan negatif dari swab? Kemudian, apa saja yang harus dilakukan ketika anak dengan obesitas mengalami gangguan sesak napas berkepanjangan setelah dinyatakan negatif COVID, dok? Ya, mungkin untuk orang tua, hal yang perlu dilakukan adalah pertama pencatatan ya. Kalau bisa itu gejala yang muncul itu dicatat ya. Karena kadang-kadang kalau nggak dicatat itu pada waktu ditanya oleh petugas kesehatan atau dokter itu blank ya. Sampai biasanya di tempat praktek, ini sakitnya apa aja? Wah, apa aja ya? Gitu, bingung. Jadi saran saya pertama untuk kondisi-kondisi yang seperti itu, catat aja gejalanya, misalnya muncul diare tanggal sekian, muncul badannya terasa lemah, menetap selama sekian. Sehingga pada waktu ketemu dengan petugas kesehatan atau dokter itu, dia tidak bingung mencari-cari apa ya yang mau dikeluhkan, tapi sudah ada catatan. Jadi biasakan mencatat apa yang dikeluhkan dan apa yang mau ditanyakan. Kemudian untuk anak yang obesitas itu sarannya adalah pertama dinilai dulu apakah dia sesaknya itu memang benar-benar karena sisa gejala dari COVID atau yang lain. Jadi misalnya dia ternyata punya asma. Jadi yang ditangani asmanya dulu aja. Nanti kalau memang asmanya sudah terkontrol, tapi ternyata belum membaik, nah kita baru memikirkan ini apakah ini karena long COVID gitu ya. Tapi secara umum apapun sebabnya, apabila masalahnya itu di pernapasan, misalnya ya di pernapasan badannya terasa nggak nyaman atau terus merasa sesak, itu ada latihan-latihan untuk pernapasan untuk meningkatkan kekuatan dari paru sehingga sesaknya itu tidak berkepanjangan. Dan memang sebagian orang yang mengalami long COVID di masalah pernafasan membaik dengan rehabilitasi pernafasan ini. Baik, berarti butuh terapi untuk yang punya asma, dokter ya? Iya. Baik. Dokter, kita sudah punya penanya berikutnya via chat. Ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama Lilik. Assalamualaikum. Jenis kelamin perempuan, domisili Jogja. Pertanyaan, Afwan ingin bertanya, dokter, terapi dan edukasi apa yang dapat kami berikan kepada anak usia anak 3 tahun setelah post-infeksi COVID-19 H+2 bulan pasca dinyatakan COVID. PCR sudah negatif dengan gejala batuk menetap. Jazakallah khairan, dokter. Tafadhol, dokter. Batuk itu salah satu gejala, tapi kembali seperti tadi, menilai dulu batuknya itu apakah sebabnya memang benar long COVID atau bukan. Ya. Jadi batuk itu bisa disebabkan oleh berbagai hal. Ya. Kemudian apabila batuknya menetap, itu memang perlu pemeriksaan khusus untuk menilai apakah dia itu terkena long COVID atau bukan. Kemudian yang perlu dilakukan adalah pertama, salah satu sebabnya batuk itu adalah karena ada lendir, ya. Kemudian tubuh berusaha untuk mengeluarkan lendir itu.
karena lendirnya agak susah dikeluarkan sehingga muncullah batuk. Pengencer dahak yang paling mudah adalah air. Jadi perbanyaklah minum air. Ya. Beberapa penelitian juga merekomendasikan pemberian madu. Ya, penelitian ini jurnal ilmiah ya, jadi bukan katanya, tapi memang jurnal ilmiahnya seperti itu. Salah satu bahan herbal yang bisa mengurangi batuk adalah madu. Jadi bisa diberikan itu untuk mengurangi batuknya. Kemudian setelah itu, selain dari mengencerkan dahaknya, juga melakukan pencarian sebab kenapa batuk. Karena batuk ini sendiri sebetulnya pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Apakah sebabnya itu karena long COVID atau bukan, tapi tetap harus dicari sebabnya. Indonesia juga masih termasuk daerah yang punya angka kejadian TBC cukup tinggi. Jadi perlu juga dinilai apakah ini bukan TBC gitu ya. Cuma kalau untuk yang paling mudah dilakukan untuk anak 3 tahun, saya rasa minum cukup air dan minum madu itu akan membantu untuk meredakan batuknya. Ya. Baik, dokter, semoga menjawab dari pertanyaan tadi. Berikutnya kita punya yang raise hand. Dokter, kita punya dari Umu Rizky. Apakah masih ada? Umu Rizky, HRT 201446162. Silakan di-unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dokter, Ana mau tanya, kalau misalkan anak balita di bawah umur 5 tahun, pas dia keluar dari rumah kan dia naik mobil tuh. Terus apakah itu di dalam mobil itu harus pakai masker? Terus yang kedua yang mau Ana tanyakan, apa itu namanya? Kalau misalkan untuk balita itu kalau keluar dari rumah, dia misalkan jalan ke mall itu apa masih dibolehkan atau tidak? Sekian aja Ustadz, dokter Jazakallahu khairan. Jadi yang pertama tentang yang di mobil ya. Memang kalau secara teorinya ya, kalau di dalam mobil dan yang kontak itu bukan mobil yang berhubungan dengan orang di luar rumah ya. Jadi mobil ini dalam artian mobil yang dipakai sendiri ya, bukan naik misalnya taksi online atau taksi gitu. Itu memang bisa dipertimbangkan untuk nggak pakai masker, nggak apa-apa. Cuman perlu diketahui pertama, sebetulnya kalau memakai masker untuk anak-anak seperti itu, sebetulnya lebih cenderung ke arah pembiasaan, supaya mereka biasa memakai masker di luar rumah, termasuk di mobil. Karena kadang-kadang kan bisa jadi dia itu naik mobilnya itu mungkin bersamaan dengan keluarganya, bisa jadi naik taksi. Sehingga kalau naik taksi atau tidak bersama orang dalam yang serumah, itu disarankan tetap memakai masker. Kemudian juga ada pertimbangan lain karena pada waktu COVID itu lagi tinggi, ada aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah bahwa harus memakai masker saat keluar rumah termasuk di kendaraan ya. Pernah ada kejadian seorang dokter yang dia pulang kerja nggak pakai masker di mobil, kemudian ditangkap gitu ya, karena nggak pakai masker. Sebetulnya secara teori dokternya itu paham bahwa kalau dia nggak kontak dengan siapapun, ya nggak perlu pakai masker gitu ya. Tapi memang ada aturan-aturan dari pemerintah yang meminta supaya orang itu memakai masker di dalam mobil. Kemudian yang kedua tentang mall ya. Yang pertama, mall ini sebetulnya kebutuhan bukan tersier ya,
kebutuhan ke-100 barangkali ya, jalan-jalan di mall itu Benar, Dok. nggak harus ke mall. Cuman orang tua itu memang ada kesulitannya, memang ada keperluan ke mall gitu ya. Kemudian mau ngajak anaknya ikut masuk susah gitu ya. Memang sekarang sudah lebih longgar karena ada beberapa area yang memperbolehkan anak itu masuk ke mall ya. Cuman saran saya, pertama kalau di mall untuk kondisi seperti ini, pertama tetap ajarkan anak itu untuk tetap memakai masker ya. Tetap memakai masker walaupun ini kan sudah menurun penyakitnya ya, tapi kan kita tetap harus waspada. Karena kalau kita nggak waspada nanti khawatirnya malah nanti muncul masalah baru lagi. Jadi tetap kalau misalnya perlu ke mall karena suatu sebab, tetap sarankan untuk anaknya taat memakai masker. Kemudian usahakan di dalam mall tidak membuka masker dengan makan. Ya, jadi makan itu kan pasti membuka masker. Kalau kepikir makanan tertentu, saya rasa zaman sekarang nggak susah ya, bisa take away ya, bisa online, bisa take away segala macam. Memang lebih enak kalau makan di tempat ya. Kalau dari sisi enaknya memang lebih enak. Tapi kalau dari sisi amannya, sebaiknya kalau misalnya memang perlu dan urgent misalnya ke mall, ya janganlah makan di mall gitu ya, makan aja di rumah gitu. Sehingga mengurangi paparan terhadap COVID. Saya rasa kita perlu juga melihat negara-negara lain ya, seperti Malaysia itu masih cukup tinggi angkanya, Filipina masih kesulitan ya. Dan jangan sampai kita merasa kalau ini angka kita sudah turun jauh sekitar 80-90%, terus kita terlalu jumawa gitu ya, udah bebas terus khawatirnya kan nanti terpapar lagi gitu. Makanya kita tetap harus waspada, jangan sampai seperti beberapa bulan yang lalu ya. Baik, dokter, kita sudah dapat penanya via chat kembali nih, Dok, dari UI. Dok, saya memiliki anak umur 2 tahun. Anak saya sempat terkena COVID dan demam naik turun selama 4 minggu. Dari hasil foto paru-paru terdapat bercak putih. Kemudian setelah diberi obat demam, hilang dan kembali sehat. 2 minggu kemudian dia demam lagi selama 3 hari. Saya beri parastamol, lalu sembuh. Namun minggu kemudian mulai demam lagi. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan ya, Dok? Apa dok? Ya. Sebaiknya dengan kondisi gitu, sebaiknya periksa ke dokter secara langsung. Karena kan apakah dia demamnya itu ada penyakit lain ataukah memang berhubungan dengan COVID sebelumnya. Karena kondisi sekarang ini penyakit COVID ini agak reda, memang orang cenderung lebih longgar ya. Jadi misalnya kontak dengan orang lain jadi lebih longgar, tidak terlalu strict seperti beberapa bulan sebelumnya. Nah, ini kadang-kadang juga jadi masalah karena penularan dari kayak flu itu juga muncul ya. Memang ada saran dalam kondisi yang seperti ini sebaiknya dilakukan vaksinasi untuk influenza ya. Jadi untuk menjaga supaya kondisi tubuh itu tetap fit, terutama anak-anak yang belum bisa mendapatkan vaksin COVID ya. Karena anak-anak di bawah 12 tahun belum pernah mendapatkan vaksin COVID, disarankan mereka setidaknya vaksin flu. Tujuannya kalau melakukan vaksin flu, kondisi tubuhnya kalau tidak sering kena flu sehingga tetap fit. Ya. Mungkin itu saya rasa lebih baik itu diperiksa karena memang kalau dari ceritanya perjalanannya panasnya itu
berulang terus. Nah, untuk panas Ya. yang berulang ini perlu dievaluasi apa yang jadi sebab utama dari demamnya ini. Baik. Namun balik lagi dok, ini kan dalam waktu durasi yang memang masih dekat. Apakah kita bisa, namun tetap harus konsul ke dokter, atau kita bisa beransumsi ini dari long COVID atau gimana dok? Sementara kan ini kalau dari waktunya selama 4 minggu dok, termasuk yang rentang waktu di bawah 120 hari atau gimana dok? Saya rasa tetap harus waspada ya sebelum menilai bahwa ini benar-benar sebabnya COVID ya, karena penilaian secara umum itu kadang-kadang kan bisa salah gitu ya, karena pokoknya ini COVID gitu ya, kan susah kalau gitu. Tetap kita periksa ke tenaga kesehatan, dokter, untuk menilai apakah benar ini berhubungan dengan COVID-nya atau tidak. Karena memang secara umum COVID ini kadang-kadang juga berkepanjangan keluhannya. Dan keluhannya itu memang setiap orang macam-macam ya. Tapi nanti perlu dinilai dulu sebelum kita memberikan arahan itu, apakah memang benar dia itu disebabkan oleh COVID. Karena kalau misalnya ternyata kita buru-buru, ini ternyata bukan COVID, tapi kita anggap bahwa ini akibat dari COVID, maka nanti malah jadi salah diagnosa, dan mungkin jadi salah penanganan kalau salah diagnosa. Baik dokter. Kita sudah punya pertanyaan berikutnya nih dok. Dari Assalamualaikum dokter, saya izin bertanya. Saya usia 13 tahun. Alhamdulillah sudah divaksin. Qadarullah anak saya masih terpapar COVID-19. Dan apakah vaksin tersebut bisa mencegah terjadinya long COVID, dok? Setelah nanti dinyatakan sembuh. Nah, tafadhol dok. Apakah vaksin bisa mengurangi dampak dari long COVID nih, dok? Secara umum, vaksin itu sebetulnya tujuan utamanya awalnya itu adalah mengurangi angka kesakitan dan angka kematian. Jadi yang dicegah secara jelas itu sebetulnya angka kematian. Jadi kondisi sakit COVID yang parah itu akan diturunkan oleh vaksin. Ya. Walaupun kadang-kadang kalau kita lihat, oh ada orang sudah vaksin tapi kok kena COVID dan meninggal juga. Gitu. Memang ada seperti itu. Tapi kalau kita lihatnya itu angka statistik secara global. Jadi kalau kita ngelihatnya itu, kalau orang sekarang istilahnya apa, helikopter view ya. Jadi ngelihatnya itu jangan hanya view-nya kita sendiri ya. Itu nanti jadinya seperti orang kalau di mall kayaknya nggak ada yang miskin gitu ya. Terus kalau ke pasar kok becek semua, miskin semua gitu ya. Jadi kita ngelihatnya harus proporsional, apakah ini kondisinya memang seperti itu. Tapi secara umum memang vaksinasi ini pertama menurunkan angka kematian, kemudian menurunkan angka kesakitan, kemudian menurunkan juga beratnya penyakit secara umum. Ya. Cuma penelitian yang pasti vaksin ini menurunkan long COVID, nah ini yang saya belum baca, belum tahu ya. Karena ini kan penelitian ini masih berlangsung. Jadi vaksin ini, kalau misalnya kita baca-baca, vaksin ini izinnya itu adalah izin emergency. Ya, kalau kita baca, sudah mendapatkan izin emergensi untuk dipakai. Maksudnya izin emergensi itu penelitiannya itu memang biasa vaksin itu penelitiannya sekitar 5-10 tahun kadang lebih. Cuman karena kondisi maka vaksin ini dimampatkan dan kemudian dipakaikan aja. Secara umum memang hasilnya cukup memuaskan.
Jadi cukup memuaskan, cuman kita harus perlu data lebih banyak sebelum kita memastikan bahwa mengatakan bahwa vaksin ini akan menurunkan angka long COVID itu perlu penelitian tersendiri gitu, dan nggak bisa cuma sekedar kita dari pengalaman gitu, nggak boleh ya. Testimoni itu kalau dokter atau orang medis nggak boleh testimoni, itu harus penelitian ya. Jadi penelitian itu kan harus tertata gitu. Tapi secara umum, kalau saya ceritakan secara umum, vaksin ini memang menurunkan angka kesakitan ya. Jadi memang bisa jadi long COVID ini lebih kecil pada orang yang divaksin. Cuman apakah secara ilmu medis itu sahih, saya belum tahu. Harus melalui riset yang lebih lanjut lagi, Dok. Ya, harus ada dalilnya gitu ya. Benar, Dokter. Berikutnya, Dok. Kita sudah punya pertanyaan berikutnya dari Ibu Nadia. Dokter mau bertanya, Anda punya bayi umur sebulan dan 2 tahun terkena virus corona. Obatnya apa ya, Dok? Betul, Dok. Untuk bayi umur sebulan dan 2 tahun positif COVID-19. Kalau untuk bayinya secara umum, kalau tidak ada keluhan dalam artian tidak sesak, tidak ada kondisi yang mengharuskan harus opname ke rumah sakit, maka tetap aja bayinya itu berikan ASI ya. Berikan ASI. Kalau ibunya juga terpapar, itu ibunya pada saat memberikan ASI cuci tangan sebelum kontak dengan bayi, pakai masker, berikan ASI, berikan ASI saja tanpa susu yang lain ya, karena dari penelitiannya memang ASI itu yang terbaik ya. Jadi untuk obat, apabila tidak ada gejala dan tidak ada gejala dalam artian tidak ada gejala yang berat, sebaiknya tidak pakai obat, terutama bayi yang umurnya masih 1 bulan ya. Biasanya dokter tidak bermudah-mudah memberikan obat pada bayi yang umurnya 1 bulan itu. Kemudian yang untuk yang 2 tahun dinilai dulu, kalau misalnya dia itu ada keluhan, ya diobati berdasarkan keluhannya aja. Panas, pakai obat penurun panas, yang bisa dibeli bebas, paracetamol, itu boleh. Tapi obat khusus seperti misalnya antivirus, itu sekarang penelitiannya yang antivirus itu diberikannya selektif. Tidak semua orang yang COVID itu diberikan antivirus ya. Seperti oseltamivir yang dulu sempat rame itu, ternyata sekarang tidak perlu diberikan secara terus-menerus ya. Jadi bahkan lebih baik dihindari gitu. Nah, makanya untuk memberikan obat cukup yang untuk simptomnya dari apa yang dirasakan sekarang ya. Yang kalau tidak opname berarti usahakan beli obat yang OTC itu obat yang bisa dibeli bebas ya. Obat penurun panas itu kan bisa dibeli bebas ya, pakai itu aja, jadi nggak perlu mencari obat-obat antivirus atau obat apa yang antibiotik yang mau diberikan ya. Karena ini juga virus, jadi antibiotik sebenarnya nggak terlalu bermakna kecuali kalau ada infeksi tumpangan ya. Gitu Mas Dika. Baik, Dok. Tapi apakah tetap perlu antivirus, Dok, untuk anak-anak yang walaupun tidak ada gejala, Dokter? Sekarang tidak disarankan. Jadi sekarang tidak disarankan pemberian antivirus pada kondisi-kondisi yang di rumah atau yang tidak terpantau secara medis, tidak disarankan. Baik, Dokter. Semoga jawaban Dokter tadi bisa memberi manfaat ya untuk kita semua. Alhamdulillah, Amin. sahabat.
Oh, kita masih punya pertanyaan. Harus dipastikan ini. Baik. Afwan, pertanyaan belum sesuai dengan tema kita, jadi kita belum bisa bacakan. Baik, Dok, alhamdulillah sudah 60 menit, Dok. Kita sudah menemani sahabat radio Sasi di rumah nih. Tafadhol, Dokter, untuk kesimpulan malam hari ini seperti apa tips dan trik untuk bisa menghindari long COVID buat buah hati di rumah. Tafadhol, Dok. Ya, jadi pertama yang penting itu kan kalau supaya nggak terjangkit COVID, tidak terjangkit long COVID, ya jangan kena COVID ya, paling gampang ya. Jadi nggak ada paparan. Jadi usahakan untuk melakukan pencegahan terhadap COVID ini tetap dijalankan ya dengan cara pertama usahakan pakai masker ya, pakai masker yang baik, yang untuk anak yang sesuai untuk anak gitu ya. Anak diajari untuk memakai masker, taat memakai masker dimanapun, itu yang pertama. Untuk anak-anak yang sudah diperbolehkan vaksin, jangan ditunda-tunda, segera divaksin agar sudah punya proteksi. Kemudian untuk yang sudah terpapar, ya, jadi sudah terpapar, sudah terkena COVID, kemudian supaya tidak terkena long COVID, biasanya usahakanlah istirahat yang cukup saat terkena COVID. Ya. Kemudian selain istirahat yang cukup, kontaklah dengan petugas kesehatan atau dokter agar mendapatkan penanganan yang optimal pada saat sakitnya. Harapannya itu kalau dapat penanganan yang optimal pada saat sakitnya, itu kejadian long COVID-nya jadi sedikit atau tidak terjadi. Kemudian apabila merasa ada gejala yang mengarah kepada long COVID, segeralah ke petugas kesehatan, karena kalau bisa dibilang long COVID ini memang cukup panjang ya, karena namanya aja long ya, jadi panjang gitu. Jadi cuman tetap kalau dari pengalaman itu, dari apa yang kita dapat secara case-nya, kasusnya itu banyak yang membaik gitu ya, banyak yang membaik. Jadi misalnya seperti susah mencium, tidak bisa mencium bau, itu kembali bisa mencium bau. Tapi memang ya perlu kesabaran dan perjuangan untuk hilang itu ya. Jadi seperti sesak, masih sesak atau masih nggak nyaman dadanya, perlu latihan pernafasan. Ya. Kemudian kalau untuk yang sampai terjadi gangguan mental, mungkin bisa ke psikolog atau psikiatri untuk dibantu agar kondisinya itu jadi lebih baik dan optimal. Saya rasa gitu, Mas Dika. Baik. Jazakallahu khairan, Dokter, sudah waktu menemani sahabat HSI malam ini dan memberikan banyak ilmu tentunya yang pasti bermanfaat insya Allah. Dan juga buat partisipan kita yang sudah hadir dan menyimak acara malam ini, Afan bisa membacakan seluruh pertanyaannya, dan Afan juga semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan barusan. Dan jangan lupa, jagalah selalu pola hidup sehat, makan, tidur, dan berolahraga dengan teratur. Selalu jaga hubungan komunikasi dengan orang-orang terdekat, baik teman maupun keluarga. Jangan lupa selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berbaik sangka kepada Allah dan takdir yang dihadapi. Kritik serta saran sahabat sekalian dapat dilayangkan ke dokter.hsi.id. Baik, para sahabat, insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Sabtu pada program konsultasi online COVID-19 dengan tim dokter HSI peduli lainnya. Dan semoga Allah tetap menguatkan kita di jalan, kita berjalan di manhaj yang lurus ini, serta menjadikan semua urusan kita berbuah pahala serta ampunan darinya.
Saatnya saya Dika dan seluruh tim HSI Peduli yang bertugas hari ini pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.